Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan jabatan-jabatan atau profesi apa saja yang dijabat oleh honorer yang peluangnya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ini sesuai dengan komentar dari Badan Kepegawaian Negara. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, selamat datang di channel ini. Channel untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kebijakan para tenaga honorer. Silakan di-share video ini jika bermanfaat. Akan tetapi silakan ditonton terlebih dahulu, jangan lupa like dan komentar, dan di-share jika bermanfaat agar rekan-rekan yang lain bisa mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan para tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, sinyal bahwa penyelesaian persoalan tenaga honorer lewat seleksi P3K part-time dan atau P3K paruh waktu ini makin kuat setelah ada penjelasan terbaru dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Alex Denny. Sebelumnya Kemenpan belum secara terperinci dan belum mampu menjelaskan secara detail tentang konsep P3K paruh waktu ini. Akan tetapi melalui Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Alex Denny itu sudah dijelaskan terkait dengan konsep P3K paruh waktu. Nah, hal ini menandakan bahwa memang konsep P3K paruh waktu ini merupakan salah satu opsi yang akan dituangkan di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai langkah penyelesaian persoalan tenaga honorer. Diketahui bahwa salah satu klaster atau substansi RUU Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni tentang penyelesaian persoalan tenaga honorer yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja per tanggal 28 November tahun 2023. Namun, rekan-rekan sekalian, belum terungkap secara pasti siapa saja dari 2,3 juta tenaga honorer ini yang akan menjadi P3K paruh waktu dan siapa saja yang berhak masuk prioritas seleksi P3K penuh waktu. Jadi untuk kategori jabatan sampai dengan saat ini belum ada regulasi tertulis yang mengatur terkait dengan itu, yang mengatur tentang profesi honorer apa saja yang bisa masuk atau diangkat menjadi P3K paruh waktu dan siapa saja yang memang prioritas untuk diangkat sebagai P3K penuh waktu. Akan tetapi dari penjelasan Deputi Bidang SDM Sumber Daya Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Alex Denny itu cukup memberikan gambaran yang cukup jelas. Seusai uji publik RUU ASN di Universitas Negeri Semarang, ia mengatakan bahwa konsep paruh waktu bagi P3K ini merupakan sebuah keadilan bagi para tenaga honorer. Ia menjelaskan bahwa pendapatan yang diterima oleh pekerja honorer selama ini tidak akan turun dengan adanya revisi Undang-Undang ASN, sehingga memungkinkan untuk bisa mencari pendapatan lain di luar pendapatannya sebagai seorang aparatur sipil negara. Ia menyebutkan bahwa dengan konsep paruh waktu, tenaga honorer juga bisa memaksimalkan waktu yang dimilikinya dengan tidak hanya bekerja di instansi pemerintahan, akan tetapi bisa juga bekerja di instansi swasta lainnya. Ia juga menyebutkan bahwa konsep kerja penuh waktu ini seperti selama ini honorer wajib berada di instansi, akan tetapi konsep P3K paruh waktu tidak seperti itu. Misalnya saja untuk tenaga guru, walaupun tidak ngajar dia wajib datang di kantor, sehingga bayarannya pun dirasa tidak adil oleh karena memang pekerjaannya hanya tidak satu hari full. Nah, dengan konsep P3K part-time, guru masih bisa mendapatkan tambahan pendapatan luar gaji sebagai ASN. Rekan-rekan sekalian, Alex juga mengatakan bahwa konsep P3K paruh waktu ini tidak hanya bisa diterapkan di bidang kebersihan saja, akan tetapi hampir seluruh di bidang pekerjaan mulai dari pemerintahan, pendidikan, hingga kesehatan, sehingga tidak memenuhi kendala berarti. Misalnya saja untuk peranata komputer atau guru mata pelajaran tertentu yang ngajarnya seminggu 2 kali, tenaga perawat, dokter juga sama, bisa bekerja paruh waktu di puskesmas, rumah sakit swasta, ataupun buka praktik di rumah. Nah, Menpan RB juga Aswar Anas juga pernah menyebut bahwa petugas kebersihan atau
Cleaning service ini sebagai contoh jenis honorer yang berpulang jadi P3K part-time. Akan tetapi melalui deputi SDM aparatur ini juga disebutkan terkait dengan jabatan-jabatan lain yang misalnya saja yang terkait dengan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, misalnya saja peranata komputer, guru mata pelajaran, tenaga kesehatan, dokter, itu semua berpeluang untuk diangkat menjadi P3K part-time. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian sedikit gambaran terkait dengan profesi tenaga honorer yang berpeluang diangkat menjadi P3K per waktu. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.